Memang dalam pendekatan modern ada yang namanya fairness dan partisipasi, tetapi sekali lagi itu adalah pendekatan modern. Ketika tadi saya katakan bahwa manusia masing-masing sungguh dianggap setara. Ketika dulu tidak ada kesetaraan, maka memang masih ada yang namanya hukum yang terkait dengan kekuasaan dan hukum dari raja. Sekedar ilustrasi saja bahwa hukum ketika dianggap sebagai sebuah membutuhkan partisipasi dan demokrasi terkait dengan pluralitas, terkait dengan bukan pluralisme tetapi pluralitas dan kemajemukan masyarakat. Ketika dulu manusia homogen dan masih terkait dengan kasta-kasta dan dengan kedudukan-kedudukan tertentu, maka tidak ada hukum yang dibuat bersama-sama. Hukum adalah hukum tunggal. Tapi sekarang kita tahu fairness menjadi penting karena masing-masing orang dianggap setara dan mempunyai kesempatan yang sama. Tentu saja kalau kita berbicara tentang politik hukum, memang yang paling pokok adalah hukum yang terkait dengan hak sebagai warga negara, hak sipil maupun hak politik. Dan nanti kita akan tahu bahwa refleksi tentang faham asasi manusia sebagai, dalam sebutan saya, keadilan yang minimal, karena itu adalah keadilan yang dirumuskan di dalam kata-kata dan di dalam formula yuridis, memang menjadi minimal, meskipun kita tetap bisa berpijak. HAM generasi pertama adalah HAM yang terkait dengan kesetaraan manusia, individu dengan individu. Kita tahu meskipun dengan disebut hukum liberal, berkait dengan faham liberal maupun hak burjuasi, tetapi kita tetap menghormati bagaimanapun itu adalah pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang dalam bahasa Kantian mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Maka sekali lagi, hukum menjadi penting. Negara hukum adalah negara yang diandaikan menjamin keadilan masing-masing individu yang hidup di dalamnya. Karena cara bagi kita tidak terlalu penting, maka sekarang ruang lingkupnya di mana? Sudah saya katakan di awal bahwa keadilan secara substantif adalah relasi antara individu dengan individu, manusia dengan manusia yang setara. Maka memang itu yang paling pokok. Meskipun kemudian ketika tidak bisa diingkari bahwa individu hidup di tengah masyarakat, maka relasi individu dengan masyarakat itu menjadi unsur penting juga dalam refleksi tentang keadilan. Seperti sudah saya perlihatkan di dalam bagian tadi, keadilan distributif dan keadilan sosial ada di dalamnya. Dan ketika kita berbicara tentang hukum, maka pelanggaran-pelanggaran hukum adalah masuk di dalam konteks keadilan ini. Maka seperti tadi saya tunjukkan juga di dalam bagian berbagai lingkaran kecil terkait dengan keadilan restoratif, retributif maupun restitutif, masuk di dalam konteks keadilan yang lebih prosedural dan keadilan hukum. Meskipun harus dicatat dengan garis merah, karena memang hukum adalah keadilan minimal. Demikian juga konsep hak asasi manusia yang sudah menjadi hukum. Minimalnya bukan perkara rumusan hak asasi manusianya, tetapi karena dia sudah menjadi hukum, menjadi kata-kata, menjadi sebuah rumusan dan formula. Dan kemudian ketika hukum masuk pada ranah pemerintah dan kemudian relasi individu dengan pemerintah yang terkait dengan hak asasi manusia tadi, kita tahu ada keadilan transisional karena pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang perlu diselesaikan secara lebih radikal dan lebih mendalam, diperlukan supaya masyarakat berjalan lebih baik lagi. Yang terakhir saya kira, setelah mencermati beberapa isi pokok, bukan isi yang lebih detail, melainkan isi umum tentang keadilan, masih ada sebuah persoalan besar tentang siapakah manusia. Karena seperti tadi saya katakan, keadilan umum atau keadilan substantif ini terkait dengan siapakah tentang manusia, maka pertanyaannya siapakah manusia menjadi sebuah
pertanyaan paling besar. Seperti tadi saya katakan, ketika mula-mula budak dianggap tidak perlu mendapatkan keadilan, maka pertanyaannya adalah apakah budak itu manusia? Demikian juga ketika orang-orang Eropa bertemu dengan orang-orang Indian, mereka bertanya apakah orang-orang Indian ini manusia? Bahkan seperti tadi saya katakan, perempuan pun sampai secara filosofis dianggap sebagai makhluk kelas 2, apakah itu manusia? Memang selanjutnya akan lebih jauh kita berdalam siapakah manusia, supaya kita tahu bahwa yang namanya rekan sesama adalah manusia yang seperti berkali-kali kita ketahui tidak terjebak pada atribut-atribut fisik maupun kultural yang ada di sekitarnya. Pertanyaan siapakah manusia tidak perlu kita jawab, tetapi itulah yang akan lebih mengisi dan memberikan cakrawala tentang apa itu keadilan. Sudah 5 hal kita lihat terkait dengan keadilan. Maka kita berbicara sekarang pada perkara keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang lebih luas daripada keadilan personal. Sosial sudah saya terangkan berasal dari kata sosius. Maka kata sosius, kebersamaan itulah yang menjadi fokus perhatian kita. Kalau orang berbicara tentang metafisika, tapi metafisika adalah metafisika filosofis, bukan metafisikanya Mbah Marijan atau metafisikanya Joko Budo, karena itu perkara yang lain. Tapi metafisika di sini adalah ontologi. Orang lalu berbicara, apa itu masyarakat? Ada yang mengatakan bahwa masyarakat tidak ada, karena yang ada adalah individu. Secara ontologis dikatakan dunia ini banyak, terdiri dari unsur-unsur yang tunggal, yang terpisahkan. Atau dalam bahasa filsuf Leibniz misalnya dikatakan manusia adalah monade-monade yang tanpa jendela. Tetapi kita tahu ternyata manusia berelasi dan membutuhkan relasi itu. Maka memang ada yang mengatakan enggak, dunia ini bukan banyak tapi satu, karena masing-masing adalah bagian dari kesatuan itu. Dan saya kira itu juga real, karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari yang lain. Society menjadi penting. Sosial, dimensi sosial hidup kita menjadi esensi juga hidup manusia pribadi-pribadi ini. Kita mulai masuk. Kalau tadi beberapa filsuf kami coba baca, maka di sini pun kami menyebutkan beberapa filsuf yang merefleksikan apa itu keadilan sosial. Saya tidak perlu memaparkan masing-masing, tetapi di sini beberapa contoh: von Hayek, Nozick, Amartya Sen, Rodney Pever, Nancy Fraser, dan juga Andrew Dobson. Masih banyak sekali lagi, masih banyak sekali. Tetapi kita pun tahu bahwa mereka yang berbicara tentang bahwa masyarakat adalah masyarakat sebagai sebuah entitas, secara tidak terlalu sulit kita mengaitkan dengan paham sosialisme, karena mereka memang melihat masyarakat adalah unsur penting. Berbeda dengan paham liberal yang melihat bahwa manusia adalah otonom, manusia yang rasional dan manusia yang bebas. Sementara kubu sosial mengatakan tidak, kebebasan itu ada di dalam sebuah kebersamaan dan tidak otonom, karena masing-masing manusia terkait dengan yang lain dan tergantung yang satu dengan yang lain. Nah, dua kubu pendekatan ini nanti akan menjadi dengan gampang membedakan paham mereka tentang keadilan sosial. Secara garis besar, mereka yang melihat bahwa individu-individu itu otonom, tidak melihat pentingnya yang namanya keadilan sosial. Yang penting adalah keadilan komutatif. Nah, kebersamaan itulah yang nanti akan kita lihat. Pokok masalahnya ada di mana sekarang? Seperti tadi, kalau pertama-tama adalah apa itu manusia atau siapakah manusia, maka sekarang apa arti teman, apa arti sosius, apa arti society. Meskipun dalam konteks ini
relasi individu dengan masyarakat itulah yang memerlukan perhatian dari refleksi kita. Untuk sedikit memperjelas, pada pokok masalah yang pertama ini adalah keadilan komutatif atau keadilan yang secara umum tadi lebih terkait dengan bagaimana individu diperlakukan oleh individu lain. Maka yang di sini adalah bagaimana individu berhadapan vis-a-vis dengan masyarakatnya. Kalau kemudian berhadapan dengan masyarakat, lalu apa yang dibagi? Apa yang mau didapatkan oleh individu itu dengan masyarakatnya? Kita tahu bahwa inilah yang menjadi pokok refleksi dari keadilan distributif. Distribusi berarti bagaimana membagi. Kalau yang pertama, yang kedua adalah apanya, what, yang bagian ketiga adalah how, bagaimana. Jadi soal cara. Pokok masalah inilah yang sebenarnya menjadi fokus penting atau dalam bahasa tertentu menjadi status question dari keadilan sosial. Maka kalau keadilan sosial kita coba lihat isinya, seperti tadi sudah saya singgung, kalau keadilan yang lebih umum dijabarkan oleh kubu liberal dengan paham keadilan yang lebih bersifat keadilan atau hak-hak dan kebebasan sipil dan politik, maka kita tahu kubu sosial lebih menekankan pada hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Maka barang-barang, sumber daya alam, jasa, juga sarana prasarana sosial menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Bagaimana itu menghidupi masyarakat. Karena masyarakat bukan hanya sebuah entitas yang terdiri dari individu-individu, melainkan juga dari kelompok-kelompok sosial, maka kelompok-kelompok sosial perlu juga mendapatkan perhatian. Pengakuan bukan hanya kepada pengakuan akan individu dan juga masyarakat secara umum, melainkan juga masyarakat pada level yang lebih kecil, yaitu kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok agama, klub-klub sepak bola, bonek-bonek, maupun juga berbagai macam komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat. Yang saya kira tidak terlalu gampang untuk diuraikan adalah prinsip yang terkait dengan yang namanya entitlement maupun deserve. Bahasa Indonesianya tidak terlalu gampang, tapi saya coba sedikit menyederhanakan. Sekali lagi, saya coba menyederhanakan karena itu akan mereduksi cukup banyak, yaitu prinsip pahala dan ganjaran. Bagaimana, apa peran saya di dalam masyarakat, lalu saya mendapatkan sesuatu, itu pahala. Tapi sekaligus kalau saya melanggar, saya mendapatkan sanksinya. Itu ada ada soal ganjaran-ganjaran yang terkait dengan pelanggaran. Tetapi entitlement dan deserve bukan hanya terkait dengan barang dan jasa, tapi juga terkait dengan pengakuan dan sarana-sarana sosial. Tapi saya kira sarana-sarana sosial yang dimaksud adalah sarana-sarana sosial seperti jalan, seperti sarana transportasi, udara yang baik. Itu adalah sarana-sarana sosial supaya masyarakat bisa sungguh hidup. Kita tahu bahwa tanpa jalan masyarakat tidak ada. Tanpa ada sarana transportasi tidak ada masyarakat. Masing-masing akan tertutup pada dirinya sendiri. Maka sarana-sarana sosial itu perlu disediakan. Itulah salah satu isi dari keadilan sosial. Bagaimana caranya mewujudkan dan mendapatkannya? Sama pada dasarnya, seperti tadi dikatakan, sistem hukum menjadi mutlak. Tetapi lebih jauh, sistem hukum yang ada perlu menopang dan menjadi panduan dari struktur sosial yang ada. Struktur sosial ini seperti pada umumnya hukum mempunyai banyak kelemahan, maka perlu terus dikembangkan bagaimana ini bisa menjamin yang namanya keadilan sosial. Struktur sosial terkait dengan pembagian wilayah, bagaimana masyarakat yang satu mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara dalam bidang politik, dalam bidang budaya, dalam bidang sosial, saya kira adalah wujud dari struktur sosial. Tapi juga misalnya soal perempuan,
Struktur sosial sebagai contoh yang tidak terlalu sulit adalah seperti misalnya sekarang ini struktur sosial yang menjamin hak-hak perempuan yang di Indonesia makin hari tampak secara hukum lebih baik, meskipun dimensi patriarki dari para feminis masih akan sangat kelihatan. Struktur sosial yang dibangun dengan sistem hukum yang paling kentara adalah dalam keluarga misalnya. Apakah sistem hukum menjamin kesetaraan? Dan kita tahu bahwa dalam hukum Indonesia struktur sosial keluarga masih agak timpang, karena yang harus menjadi kepala rumah tangga adalah suami atau laki-laki. Nah, apakah itu menjamin kesetaraan? Itu perlu kita refleksikan sebagai contoh dari keadilan sosial, karena keluarga adalah basis masyarakat yang paling kecil. Mari kita lihat sekarang ruang lingkup dari keadilan sosial. Kalau tadi sudah masalahnya, isinya, sekarang ruang lingkupnya ada di mana? Kalau tadi keadilan yang lebih substantif atau umum atau pendekatan klasik juga individu berhadapan dengan individu, maka sekarang individu berhadapan vis-a-vis dengan masyarakat. Karena masyarakat, berkali-kali sudah saya katakan, adalah sebuah entitas tersendiri yang hidup bukan sekedar dalam konteks agregat dari individu-individu. Maka sekarang bagaimana individu ini berhadapan dengan masyarakat menjadi pokok perhatian yang paling serius, atau ruang lingkup yang menjadi ruang dari refleksi tentang keadilan sosial. Karena masyarakat menjelma di dalam sebuah sistem politik bernama negara, maka ruang lingkup relasi individu dengan negara menjadi salah satu hal penting. Tetapi kalau kita berbicara tentang keadilan sosial, maka misalnya bagaimana negara menyediakan hak-hak dari hak pendidikan, hak perumahan, hak pangan terhadap masyarakat. Tentu saja agak asing bagi mereka yang mendekati dari paham liberal, yang individu otonom dan mempunyai nasibnya sendiri. Kita tahu bahwa negara tidak terlalu penting bagi kubu liberal atau paham liberal, karena negara hanya akan dianggap sebagai penjaga malam. Tetapi oleh mereka yang mempunyai paham keadilan sosial yang lebih luas, maka negara mempunyai peran penting, karena itulah yang menyelenggarakan hidupnya masyarakat, bukan hanya sekedar individu. Tapi dalam dunia internasional sekarang ini pun kita tahu bahwa relasi bukan hanya individu dengan negara, melainkan negara dengan negara. Karena keadilan sosial juga akan terkait dengan perjanjian-perjanjian internasional, terkait dengan lobby-lobby internasional, terkait dengan perdagangan-perdagangan internasional antar negara. Negara saya kira menjadi relatif sebenarnya, karena negara adalah bentukan-bentukan manusia yang terkait dengan budaya tertentu. Kita tahu bahwa yang namanya negara baru pada abad ke-18, sebelumnya adalah kerajaan. Tapi negara dalam pluralitas masyarakat dan kemajemukan masyarakat membentuk sebuah sistem politik tertentu, adalah sebuah pilihan-pilihan yang saya kira terkait dengan budaya tertentu. Apakah ke depan kita mempunyai yang namanya negara? Saya bisa mengatakan bahwa kemungkinan besar bentuk negara pun akan berubah. Ambil contoh saja, negara selama ini selalu terkait dengan nasionalisme. Tetapi sekarang nasionalisme makin hari sudah makin diragukan. Apa itu nasionalisme? Kalau zaman dulu kesebelasan Belanda, pelatihnya harus dari Belanda. Tapi sekarang kesebelasan Belanda, pelatihnya bisa dari Inggris, bisa dari Itali. Dan kita pertandingan antar negara sudah melibatkan pihak asing. Bukan tidak mungkin sebenarnya kalau disepakati presiden sebuah negara pun bisa saja dari negara lain. Diimpor. Kalau ternyata putra daerah dianggap tidak mampu, sama saja seperti dulu provinsi-provinsi mengekspor kepala daerah, gubernur dari daerah-daerah lain. Mengapa tidak untuk negara?
Bukan hal yang tabu sebenarnya, karena lebih terkait dengan paham politik maupun emosi kebangsaan. Tapi sekali lagi saya tidak akan terlalu masuk dalam perkara yang lebih subtil itu, karena kita berbicara tentang keadilan sosial yang terkait dengan negara, hubungan negara dengan negara dalam kancah internasional. Maka memang persoalan filosofisnya sekarang adalah seperti tadi sudah saya katakan, apa itu masyarakat, apa itu negara. Bahkan filsafat politik pun merumuskan negara sebagai sebuah kesepakatan, dan kesepakatan itu menjadi sangat relatif. Dengan dunia maya sekarang, orang yang tinggal di Indonesia bisa saja mempunyai kewarganegaraan di tempat lain. Bukan perkara sulit kita bisa menghindar dari pajak, apalagi sekarang uang berbentuk digital. Maka itu bisa menjadi sarana bagaimana kita mengelak dari sebuah sistem negara, sistem politik yang dulu dibatasi secara geografis. Maka sebenarnya persoalan filosofis tentang negara, seperti tadi saya katakan, menjadi relatif, akan terus berkembang. Dan hukum pun akan terus berkembang dalam konteks bagaimana menjamin keadilan sosial. Karena pada dasarnya keadilan itu bersifat relasional, maka persoalannya adalah relasinya bagaimana. Relasi terutama antar kelompok sosial. Bagaimana yang satu menghargai yang lain, yang satu bertoleransi terhadap yang lain. Bukan hanya sekedar menghargai, tapi juga mungkin toleransi. Menghargai terkait dengan kelebihan-kelebihan dan sumbangannya di dalam masyarakat, tapi toleransi terkait dengan apa yang dia anggap sebagai kelemahan-kelemahan dan merugikan, tapi toh tetap mempunyai hak hidup di tengah masyarakat. Hubungannya bagaimana? Yang ketiga, bagaimana kemudian menjamin supaya ada sistem hidup bersama yang lebih teratur dan sungguh-sungguh bisa memaksimalkan relasi-relasi itu untuk mendukung kehidupan. Kita tahu itulah yang direfleksikan oleh filsafat hukum. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah masuk pada perkara apa itu keadilan sosial dengan 5 pokok bahasan. Saya kira kita mulai masuk pada perkara yang terakhir, karena perkaranya menjadi lebih luas. Bukan hanya perkara manusia, bukan hanya perkara masyarakat, tapi juga perkara tentang dunia ini. Karena keadilan ekologis adalah perkara hidup bersama sungguh-sungguh antar semua makhluk. Kebersamaan menjadi sebuah pertanyaan besar. Keterkaitan menjadi memang sangat diandaikan, tetapi apa artinya? Apa kaitan manusia dengan cacing? Orang melihat bahwa tidak ada kaitan, tapi ada yang mengatakan sangat erat. Disitulah nanti akan kita pertanyakan, apa itu keadilan ekologis? Apakah itu berarti juga keadilan pada batu, pada air, pada cacing, pada kecoa, dan juga pada serangga-serangga? Akan kita coba jawab berdasarkan beberapa runutan atau studi berbagai pemikiran-pemikiran yang ada. Hanya sekedar refreshing saja, ekologi jelas adalah sebuah ilmu tentang dunia. Oikos dalam bahasa Yunani adalah rumah bersama, rumah tangga. Studi tentang rumah tangga, studi tentang dunia yang adalah sebuah sistem. Dunia adalah ekosistem yang dipelajari oleh ekologi dan dirumuskan aturan-aturannya di dalam ekonomi. Maka sebenarnya ekonomi harusnya mempunyai perspektif dan cakrawala pada ekologi dan ekosistem, bukan pada sistemnya sendiri. Disitulah nanti akan kita lihat persis bagaimana keadilan ekologi seharusnya memperluas keadilan-keadilan yang selama ini hanya sekedar dianggap keadilan ekonomis. Mari kita lihat berdasarkan beberapa atau 5 tahap pembicaraan seperti yang pertama tadi. Ini beberapa contoh pemikir yang coba kami lihat. Ada John Cobb, ada Andrew Dobson, ada Hendrik Solimovsky. Tapi juga saya mencoba membandingkan berdasarkan diskusi saya dengan Tanius
dari US Environmental Protection. Meskipun kita juga berbicara tentang IPCC, International Panel on Climate Change misalnya, akan berbicara banyak tentang keadilan ekologis yang lebih luas. Karena keadilan ekologis bukan hanya keadilan lingkungan hidup regional atau lokal, melainkan juga keadilan yang lebih global terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim yang akhir-akhir ini marak dibicarakan di mana-mana. Beberapa pemikir ini mempengaruhi kami, dan misalnya Hendrik Swolimowski, seorang filsuf dari Polandia, berbicara banyak juga terkait dengan filsafat timur, maka kami ambil sebagai perbandingan. Ini sekedar refreshing lagi, bagaimana sebenarnya kita tahu bahwa kalau Anda pernah dengar lagu ini, ada yang tahu? Lagunya Michael Jackson. So, Michael Jackson mencoba merumuskan di dalam lagu bagaimana ketidakadilan yang ada di bumi ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita semua. Keprihatinan dalam arti bahwa itu memang sungguh-sungguh mendorong kita, dalam bahasa kita, merumuskan apa itu keadilan ekologis. Kata-katanya sangat, bagi saya sangat merefleksikan keprihatinan dan kedukaan yang dia alami melihat dunia yang makin compang-camping. Ada klipnya, tetapi saya kira Anda bisa download sendiri dari YouTube, dan Anda bisa melihat sendiri tanpa harus saya tayangkan di sini, juga supaya kita bisa berjalan lebih cepat.